COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Dengan gejala demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, letih, dan lesu. Pada kasus berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, hingga kematian. Menurut ahli virologi dari Cina, COVID-19 ini tergolong virus corona baru dan berbeda dengan virus penyebaran SARS. Masa inkubasi virus ini sekitar 7 hingga 14 hari. COVID-19 juga dapat menyebar melalui udara dan juga kontak langsung dengan penderita. Penyakit infeksi pernafasan yang disebabkan oleh COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada awal Desember 2019. Kasus pertama diduga berhubungan dengan pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Hal ini menunjukkan adanya penularan dari hewan ke manusia. Beberapa informasi menyebutkan bahwa virus tersebut berasal dari ular atau kelelawar. Namun, belum ada penelitian mengkonfirmasi secara pasti asal mula COVID-19 ini. Oleh karena itu, penelitian, analisis genetik, dan penyelidikan epidemiologi masih terus dilakukan untuk menemukan asal virus tersebut. Jumlah pasien yang secara positif terjangkit oleh virus corona terus bertambah dari hari ke hari. Berdasarkan data dari website emerging.kemenkes.go.id per 12 April 2020, perkembangan jumlah kasus telah terkonfirmasi sebanyak 1.610.909 kasus, dengan kematian mencapai 99.690 yang tersebar ke 207 negara dengan jumlah telah terkonfirmasi terbesar di Amerika Serikat. Sementara itu di Indonesia sendiri kasus yang terkonfirmasi mencapai 3.842 dengan kasus kematian mencapai 327 dan kasus sembuh mencapai 286 sehingga kasus dalam perawatan berjumlah 3.220. Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan. Untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan. Merespon perkembangan kasus yang semakin meningkat, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang disusul dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 mengenai beberapa perubahan struktural. Kepres tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan seputar penanganan COVID-19. Seperti yang dilakukan di Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harani mengeluarkan keputusan berikut ini. Untuk pemerintah Kota Surabaya membuat satuan gugus tugas penanganan COVID-19. Keputusan ini keluar didasarkan atas perkembangan coronavirus di Kota Surabaya. Surabaya nomor 188.1424/9436/1/2020 tentang gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Kota Surabaya diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, penyebaran COVID-19 di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya. Kedua, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipasi. Ketiga, berdasarkan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19,
Wali Kota membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Keempat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Surabaya. Keputusan ke-1 dalam keputusan wali kota tersebut berimplikasi terhadap perlu dibentuknya suatu gugus tugas yang menangani khusus COVID-19 di kota Surabaya. Wali kota dan wakil wali kota menjadi pengarah dalam gugus tugas tersebut, serta sekretariat daerah kepolisian dan komandan resort menjadi ketua dan wakil ketua. Yang menjadi ketua pelaksana adalah ketua BNPB. Di dalam keputusan tersebut terdapat lampiran yang memasukkan unsur semua lembaga keagamaan dan asosiasi pengusaha yang dapat berdampak baik terhadap pengambilan kebijakan dan implementasinya. Namun, dengan melibatkan unsur TNI dan kepolisian dapat rawan terjadinya konflik kepentingan serta tidak terbentuknya kesatuan komando. Selain itu, unsur keagamaan dan asosiasi pengusaha juga dapat bertindak sesuai kecenderungannya masing-masing. Keputusan kedua menyatakan mengenai tugas dari gugus tugas. Hal ini menandakan bahwa gugus tugas memiliki peran preventif atau pencegahan dalam usaha penanggulangan COVID-19 ini. Gugus tugas harus mengedepankan usaha pencegahan dengan sosialisasi, yang artinya adanya komunikasi publik yang melibatkan semua unsur pemerintahan dan juga masyarakat. Meskipun demikian, sosialisasi dinilai kurang efektif apabila masyarakat tidak menerapkan yang sudah disosialisasikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang memiliki akibat hukum dan penegakan yang tegas. Berdasarkan tugas kedua dan tugas kelima, terlihat bahwa pemerintah Kota Surabaya melalui gugus tugas dituntut untuk senantiasa berkoordinasi dalam lingkup pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan, pemerintah kota telah melakukan berbagai usaha. Yang pertama, menyediakan pengukur suhu tubuh di fasilitas publik. Pengukur suhu tubuh itu disediakan di Mall Pelayanan Publik Siola, Balai Kota Surabaya, Kantor Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Minarto, Terminal Angkutan Umum, dan Bus Surabaya, dan beberapa tempat umum lainnya. Yang kedua, memasang sebanyak 39 wastafel portable. Lokasi pemasangan wastafel itu antara lain di perkantoran, di Mall Pelayanan Publik Siola, sekolah, masjid, pasar burung, kolam renang di Jambangan, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, puskesmas pantau warga pulang dari luar negeri. Puskesmas di wilayah Kota Surabaya mulai melakukan pemeriksaan secara umum hingga pemantauan suhu tubuh selama 14 hari. Nah, yang keempat ada penyediaan masker, di mana PKM diminta data penyediaan obat atau masker dengan menggunakan LPLPO. Nah, selanjutnya instansi farmasi kabupaten atau kota melakukan analisa terhadap kebutuhan tersebut. Nah, Wali Kota Surabaya mengaku sudah menimbun masker dari jauh-jauh hari untuk dibagikan gratis kepada masyarakatnya, rumah sakit maupun puskesmas. Yang kelima, ada memberhentikan sementara Car Free Day. Jadi, di jalan ini, tiap hari Minggu sekarang diberhentikan sementara untuk kegiatan Car Free Day. Terdapat keputusan ketiga yang menyatakan ini, di mana gugus tugas dapat menggunakan APBD untuk mengalokasikan anggaran pemerintah. Artinya, adanya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran untuk membantu gugus tugas dalam melakukan tugasnya. Keputusan ini menjelaskan tugas dari suatu gugus ini beserta dengan susunan keanggotaan gugus tugasnya. Akan tetapi, dalam surat keputusan ini tidak dijelaskan langkah konkret yang akan dilakukan oleh masing-masing gugus tugasnya untuk menangani virus COVID-19 ini, atau setidaknya memberikan poin di mana dikembalikan kepada yang bertanggung jawab.